Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sebentar kami akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan atas segala penyertaan-Mu sehingga kami masih bisa beribadah Tuhan meskipun online. Kiranya hadirat-Mu hadir di tengah-tengah kami maupun di rumah-rumah hamba-hamba-Mu Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita pujikan pujian kita. Permata hatiku. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Kita pujikan pujian ini dari awal dengan segenap hati Tuhan. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yesus, Engkaulah, Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Jadikanku indah, jadikanku indah dan semakin indah bagimu. Jadikanku indah, jadikanku indah dan semakin indah bagimu. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Oh, kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Kami percaya
hadir di rumah-rumah kami Tuhan. Haleluya, kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu. Haleluya, terima kasih Tuhan. Oh haleluya, terima kasih Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan. Oh haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau hadir di tengah kami Bapa. Haleluya. Oh terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh terima kasih Tuhan. Darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Ini aku sepenuhnya milik-Mu. Akulah anak-Mu. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Katakan dengan darah-Mu Tuhan. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Ini aku sepenuhnya milik-Mu. Akulah anak-Mu. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa. Katakan Yesus, Yesus Tuhan. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami sudah memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami akan mendengarkan rahasia firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan rahasia firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberi akal budi kepandian dari surga. Kiranya apa yang dia sampaikan Tuhan seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami persilakan hambanya untuk ngomong. Kalau kita perhatikan beberapa waktu yang lalu, hari Kamis kita memperingati hari kenaikan Yesus ke surga. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebenarnya mengapa sih Yesus itu harus naik ke surga? Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan, Yesus harus naik ke surga. Dikarenakan apa? Dikarenakan memang tugas yang sudah diberikan oleh Bapaknya itu sudah selesai. Dengan perkataan Yesus pada waktu dia di atas kayu salib, dia mengatakan bahwa sudah selesai. Atau dikatakan dengan tetelestai. Artinya apa? Semua yang ditugaskan oleh Bapa, semuanya sudah diselesaikan dengan baik. Bahkan kalau kita perhatikan, ketika Yesus pada waktu dia di atas kayu salib, dia diberikan minum pada waktu dia mengatakan, aku haus. Di situ Tuhan diberikan minum anggur masam. Nah, anggur masam ini biasanya diberikan kepada orang-orang yang miskin, Bapak Ibu Saudara. Orang-orang yang tidak punya, orang-orang yang tidak harganya. Artinya apa? Anggur masam ini adalah anggur yang sudah tidak berguna lagi. Atau boleh dikatakan ini adalah ampas. Atau ini adalah sisa-sisa. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan di sini, ternyata tugas Yesus yang diberikan oleh Bapaknya ke dalam dunia itu sudah selesai sampai ke ampas-ampasnya. Jadi sudah tidak tersisa lagi. Oleh sebab itu, dia harus naik ke surga. Ya, dia harus naik ke surga. Dan dikatakan di dalam firman Tuhan bahwa Yesus sudah menyelesaikan tugasnya, yaitu memuliakan Bapaknya. Mari kita baca sekarang di dalam Alkitab kita buka di dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat yang keempat. Injil Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang keempat, kita akan lihat. Ya, Injil Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang keempat. Perhatikan di sini. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, jelas di sini dikatakan bahwa Tuhan telah menyelesaikan pekerjaan Bapaknya, yaitu apa? Mempermuliakan. Ya, mempermuliakan Bapaknya ketika dia hidup. Dan dikatakan di sini juga, dan itu sudah dilakukan. Dan itu sudah diselesaikan. Semuanya sudah diselesaikan oleh Tuhan. Oleh sebab itu, Yesus harus naik ke surga. Ini Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau kita perhatikan, kenapa kita juga kita belum kembali kepada Bapa? Kenapa kita belum kembali kepada kita ke surga? Karena apa? Karena kita belum menyelesaikan tugas-tugas kita yang ada di dalam dunia. Ya, nanti kalau tugas kita selesai, maka kita akan kembali kepada Bapa. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kalau kita perhatikan di sini, kita tahu alasan mengapa Yesus harus naik ke surga. Ya, karena Yesus sudah menyelesaikan pekerjaan. Nah, di samping itu Bapak Ibu Saudara, sebenarnya tugas yang ada di dalam dunia ini Bapak Ibu Saudara, seharusnya ketika Yesus naik ke surga, tugas ini harus terus berjalan. Oleh sebab itu, tugas ini dilanjutkan oleh murid-muridnya. Tetapi Yesus tahu, kenapa Yesus harus menampakkan diri sampai 40 hari. Karena Yesus tahu bahwa murid-murid Tuhan Yesus ini perlu yang namanya pertolongan. Perlu yang namanya orang yang bisa menyertai dia. Oleh sebab itu, ketika Yesus naik ke surga, dia sudah mempersiapkan sesuatu yang luar biasa, yaitu penolong yang luar biasa. Kita lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-16, ayat yang ke-14.
ayat yang ke-13. Ayat yang ke-13 dikatakan, atau dikatakan di sini, tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan di dalam Yohanes pasal yang ke-16 tadi, Bapak Ibu Saudara, ya. Kalau kita perhatikan di situ bahwa ketika Yesus naik ke surga, dia telah mempersiapkan seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Ada Roh Kudus yang akan diberikan kepada murid-muridnya ketika murid-muridnya ini nanti akan melakukan tugas yang ditinggalkan oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, kita akan baca lagi di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-16. Yohanes 14 ayat yang ke-16 dikatakan, Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Kenapa Tuhan mengatakan, aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong? Karena namanya penolong ini sangat dibutuhkan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan di dalam Yohanes 14 ayat 16 ini, ya, dikatakan di sini kepadamu seorang penolong. Penolong di dalam bahasa asli, dalam bahasa Yunani adalah parakletos. Ya, hari ini saya akan jelaskan sedikit tentang parakletos. Ya, di dalam bahasa Inggris, di dalam terjemahan King James Version, di sini dikatakan memberikan kepadamu bukan seorang penolong, tetapi seorang penghibur. Ya, di terjemahan yang lain dikatakan juga seorang advokat atau pengacara. Ya Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan di sini dikatakan bahwa parakletos, arti yang pertama, ya, boleh sebenarnya arti dari parakletos sendiri adalah seorang yang diutus untuk membantu, mendampingi. Ini adalah arti daripada parakletos. Ya, seorang yang diutus untuk membantu, mendampingi. Ini arti daripada parakletos. Kalau kita bisa terjemahkan di dalam bahasa hukum, ini adalah seorang advokat atau seorang pembela. Jadi Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara, ya, di samping dia seorang penolong, di samping dia seorang penghibur, tetapi dia seorang pembela. Dia seorang advokat. Dia seorang pengacara. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan kapan, ya, kapan Roh Kudus itu membela kita? Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan, ya, kalau kita perhatikan, ketika kita dituduh oleh setan, ketika kita ketika kita difitnah atau kita disalahkan oleh setan, disitulah peran Roh Kudus akan menjadi pembela bagi kita. Demikian juga ketika pada waktu setan mengatakan, oh kamu ini masih banyak dosa, kamu nggak layak menjadi anak Tuhan, kamu dosamu itu sih lumpuh, kamu perbuatanmu masih seperti ini, ya toh, kok kamu sekarang sok rohani seperti ini, seperti. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika tuduhan-tuduhan iblis yang seperti itu yang menyebabkan kita merasa bersalah, Bapak Ibu Saudara, disinilah peran parakletos. Dia akan membela. Ya, coba kita lihat di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang pertama. Bapak Ibu Saudara dikatakan, anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang
seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu siapa? Yesus Kristus yang ada. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini ada kata seorang pengantara. Kata pengantara di sini dalam bahasa Yunani ditulis dengan kata parakletos. Ya, jadi di sini dikatakan jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara. Ketika pada waktu kita menghadapi suatu tujuan, ya mungkin Allah mengatakan kepada kita, oh kamu nggak layak masuk surga, kamu nggak layak diselamatkan karena hidupmu masih berdosa, kamu masih berbuat jahat, kamu tidak taat kepada firman, jadi kamu nggak layak untuk diselamatkan. Disitulah Yesus sebagai pengantara mengatakan, aku sudah mati untuk orang ini. Aku sudah tebus semua dosa-dosanya. Sehingga saat ini, orang ini layak untuk masuk surga. Layak untuk menerima keselamatan. Layak untuk mendapatkan hidup yang kekal. Walaupun dosanya luar biasa, dosanya banyak. Tetapi aku sudah tebus. Nah di sini Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi ketika ya, kita ada tuduhan-tuduhan, disitulah ada pembela yang luar biasa, yaitu Tuhan Yesus. Ini Bapak Ibu Saudara, arti daripada parakletos yang pertama. Yang kedua, kita kembali lagi ke Yohanes pasal yang ke-16 tadi. Yohanes pasal yang ke-16, kita lihat. 14 ya. Yohanes pasal yang ke-16 dikatakan tadi bahwa dia akan memberikan seorang penolong yang lain. Di sini dikatakan, kenapa harus ada penolong? Karena manusia itu lemah. Karena manusia seringkali menghadapi penderitaan. Manusia seringkali menghadapi tantangan. Manusia seringkali menghadapi masalah-masalah yang luar biasa. Oleh sebab itu, ya, Tuhan Yesus mengatakan, aku akan meminta kepada Bapa untuk memberikan seorang penolong yang lain. Ya, karena Tuhan tahu ketika murid-muridnya harus melakukan tugas yang ditinggalkan oleh Yesus, murid-muridnya ini tidak mampu, Bapak Ibu Saudara. Buktinya apa? Ketika Yesus di dalam Yohanes 14 dikatakan, ketika dia katakan, aku akan pergi meninggalkan kamu, mereka gelisah semua. Mereka mulai khawatir. Karena apa? Karena setiap hari, ya, selama 3,5 tahun bersama dengan Yesus, murid-murid ini selalu bergantung kepada Yesus. Apa-apa Yesus. Ada orang yang sakit, dikatakan, itu loh, Yesus itu loh yang bisa menyembuhkan. Nah, ketika Yesus meninggalkan mereka, mereka bingung. Mereka bingung. Dan mereka mengatakan apa? Loh, kalau Yesus gak ada, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan keluarga kita? Nah, ini yang dibingungkan. Oleh sebab itu Tuhan tahu keadaan murid-muridnya. Sehingga dia mengatakan, aku akan memberikan seorang penolong. Ya, ini adalah parakletos. Di sini dikatakan penolong, seorang penolong yang lain. Kata seorang menjelaskan bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi. Kalau dia pribadi, berarti dia bisa berkarya. Ya, jangan salah, banyak orang yang mengatakan bahwa Roh Kudus itu energi. Bukan. Roh Kudus adalah pribadi. Bukan energi, tetapi dia pribadi. Ya, dikatakan di sini seorang penolong yang lain. Ya, siapa yang lain tersebut? Bapak Ibu Saudara. Nah, ini banyak sekali yang menafsirkan, terutama saudara-saudara kita yang lain. Dia mengatakan bahwa penolong yang lain itu adalah nabi yang terakhir. Tapi di sini jelas dikatakan penolong yang lain itu bukan itu, ya.
Karena apa? Karena di dalam bahasa asli itu ada kata lain, itu ada dua, yang satu alos, yang satu heteros. Kalau yang alos itu berbicara tentang penolong yang lain ini adalah sama dengan keadaan penolong yang akan diberikan tersebut. Ya, tetapi kalau heteros itu beda, Bapak Ibu Saudara. Nah, di dalam Yohanes 16 ya, di dalam Yohanes 14 dikatakan bahwa ya parakletos alos. Artinya apa? Penolong yang lain yang sama dengan apa yang akan datang. Berarti siapa penolong yang lain? Yesus. Yesus sendiri. Karena apa? Ketika Yesus ada di dalam dunia bersama dengan murid-muridnya, Yesus itu sebagai penolong mereka. Oleh sebab itu, ketika Yesus meninggalkan naik ke surga, dia memberikan penolong yang lain itu sama dengan Yesus. Bapak Ibu Saudara, ya, disinilah kita tahu bahwa parakletos itu penting bagi kita. Terkadang kita menghadapi masalah, terkadang kita menghadapi tantangan, banyak tantangan-tantangan yang kita hadapi saat ini, terutama di masa-masa yang saat ini, masa-masa yang sukar. Mungkin kita saat ini gelisah, seperti murid-murid Tuhan. Terus kalau Yesus gak ada, siapa? Siapa lagi yang akan memperhatikan kita? Kita sudah gak mungkin bisa apa-apa. Mungkin saat ini kita mengalami seperti murid-murid Yesus. Mungkin saat ini kita merasakan, aduh, masa sukar. Minta pertolongan siapa? Semuanya kalau kita perhatikan mengalami dampak yang luar biasa melalui COVID-19. Tetapi ini ada parakletos. Ada penolong. Penolong yang mau menolong kita. Ya, di dalam setiap aspek kehidupan kita. Ini Bapak Ibu. Ya, arti yang lain dikatakan parakletos adalah penghibur. Ketika kita putus asa, ketika kita sedih, ketika kita susah, mungkin kita difitnah, mungkin kita dijahatin oleh orang, atau mungkin kita dikucilkan oleh keluarga, dikucilkan oleh sahabat, dikucilkan oleh teman, mungkin kita dikhianati. Disinilah Roh Kudus akan menghibur kita, memberikan sukacita kepada kita, memberikan damai sejahtera kepada kita. Ini yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu Yesus harus pergi, dia harus naik ke surga. Karena untuk apa? Memberikan penghibur kepada kita. Ya, mungkin di antara jemaat di tempat ini mungkin saat ini mengalami hati, mungkin ada yang merasa sedih. Kenapa kok masalah ini nggak selesai-selesai? Kok sekarang ini tambah numpuk, kok tambah sulit, ekonomi kok tambah sulit, pekerjaan kok tambah sulit, masa depanku nanti bagaimana ya? Mungkin saat ini kita memikirkan, ya kan, anak-anak kita, bagaimana ini kalau gini seperti ini terus. Ya, mungkin kita saat ini mulai putus asa, mungkin saat ini kita mulai hilang harapan kita. Ingat Bapak Ibu Saudara, ada penghibur, yaitu Roh Kudus, yang memberikan penghiburan kepada Bapak Ibu Saudara. Ya, oleh sebab itu pagi hari ini, izinkan Roh Kudus itu hadir di tengah Bapak Ibu Saudara. Keluarga demi keluarga, siapapun yang saat ini bergabung, mari, dalam masa 10 hari, penantian untuk hari Pentakosta, kita mau introspeksi dalam hidup kita. Kita mau Roh Kudus itu benar-benar ada di dalam kehidupan kita. Parakletos itu ada di dalam kehidupan kita. Tanpa Roh Kudus, tanpa parakletos, kita nggak mampu, Bapak Ibu, menghadapi masa-masa yang sukar sekarang. Ya, beberapa waktu yang lalu saya mendengarkan PHK perusahaan luar biasa. Ekonomi saat ini terpuruk, banyak yang dirumahkan, banyak yang penghasilan dikurangi, jalan-jalan keluar semuanya mulai tertutup. Tetapi ingat Bapak Ibu,
ketika kita izinkan Parakletos ada di dalam kehidupan kita, dia yang akan menghibur. Dia yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Mari, selama 10 hari, ya, kalau di dalam aliran Pentakosta ada doa menanti pencurahan Roh Kudus. Mari kita mau setiap hari kita mau introspeksi, dan di situ kita mau minta kepada Tuhan, berikan Parakletos itu. Tanpa Parakletos itu Tuhan, aku nggak mampu menghadapi masa yang sukar. Izinkan dia sebagai penolong, sebagai penghibur, sebagai pengacara yang membela kita ketika kita menghadapi tantangan. Mari Bapak Ibu Saudara, di masa-masa yang seperti ini kita butuh Parakletos. Kita butuh Parakletos. Kita butuh penolong, kita butuh penghiburan yang luar biasa. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, di sini dikatakan bahwa ketika ya penghibur itu datang, ya, ia akan di sini dikatakan Yohanes 16 ayat yang ke-8 dikatakan, dan Yohanes 16 ayat 8, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Mungkin saat ini kita mulai, ya kan? Kita mulai melakukan hal-hal yang kita tidak sadari bahwa itu sudah menyakiti hati Tuhan. Tetapi ketika Parakletos itu ada, penghiburan itu ada, di situ kita akan diinsyafkan. Mungkin menghadapi masa yang sukar kita mau memikirkan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mungkin kita akan melakukan kejahatan-kejahatan, tetapi dengan adanya Parakletos, adanya penghiburan, dia akan menginsafkan kita, iya nggak layak aku untuk melakukan. Nggak layak aku untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan ini. Oleh karena apa? Parakletos ada di dalam kehidupan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, mari sidang jemaat GBI Bethesda, pagi hari ini kita mau merenungkan, adakah Parakletos itu saat ini di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara? Jikalau saat ini mungkin Bapak Ibu Saudara mengalami penderitaan, mengalami kesusahan, mengalami masalah, tekanan, mungkin gelisah, mungkin saat ini ketakutan, kekhawatiran. Adakah Parakletos itu saat ini ada dalam hidup Bapak Ibu? Adakah itu ada? Kalau saat ini Bapak Ibu Saudara masih belum ada Parakletos itu, mari pagi hari ini izinkan Parakletos itu ada di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, saya tidak akan memperpanjang firman Tuhan pada saat pagi hari ini, tapi biarlah firman Tuhan ini memberikan kekuatan bagi Bapak Ibu Saudara. Dimanapun Bapak Ibu Saudara, di rumah-rumah yang saat ini Bapak Ibu Saudara ada bersama dengan keluarga, bersama dengan anak, bersama dengan istri, bersama dengan suami. Mari kita mau satukan hati. Jangan terus khawatir, jangan terus gelisah, jangan terus takut. Tapi saat ini, izinkan Parakletos itu ada dalam kehidupan. Di situ ada penghiburan, di situ ada sukacita, di situ ada damai sejahtera yang luar biasa. Ketika sukacita itu ada, ketika damai sejahtera itu ada, disitulah berkat itu akan mengalir dengan luar biasa. Tuhan akan membukakan jalan luar biasa. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan berdoa. Haleluya. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Pagi hari ini jika Engkau izinkan kami kembali untuk beribadah walaupun secara online. Tapi hari ini Tuhan, kami boleh menerima penguatan yang daripada kami tahu mengapa Engkau harus naik ke surga Tuhan. Karena tugas yang diberikan oleh Bapa sudah Engkau selesaikan dengan luar biasa. Tidak ada sisa pun. Dan ketika Engkau naik ke surga, dan saat ini Engkau duduk di sebelah kanan Allah Bapa, Engkau tidak melupakan kami.
Engkau tidak membiarkan kami sendirian. Engkau tidak membiarkan kami gelisah. Engkau tidak membiarkan kami ketakutan. Engkau tidak membiarkan kami kekhawatiran, Tuhan, oleh masalah-masalah yang terjadi di dalam dunia, khususnya masa yang sukar ini. Karena Engkau mengirimkan Roh Kudus. Engkau mengirimkan Parakletos yang akan menolong kami ketika kami tidak mampu berbuat apa-apa. Yang akan menghibur kami ketika kami mengalami kesusahan. Ketika kami mengalami tekanan Tuhan. Ketika kami mengalami masalah yang luar biasa. Penghiburan-Mu selalu ada dalam kehidupan. Sehingga kami boleh tetap bersuka cita. Sehingga kami boleh damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Apapun yang Tuhan sudah sampaikan pada saat pagi hari ini. Biar itu menguatkan jemaat-Mu. Biarlah itu boleh menguatkan. Jikalau saat ini ada di antara jemaat-Mu GBI Bethesda. Yang mungkin mengalami kesedihan, mengalami kesusahan, mengalami penderitaan, mengalami tekanan, mengalami jalan buntu Tuhan. Mungkin dalam pekerjaan, dalam usaha, bisnis. Mungkin saat ini mengalami jalan buntu Tuhan. Hari ini Tuhan, Engkau akan menolong mereka. Engkau akan menghibur mereka. Dan Engkau akan membukakan jalan yang luar biasa. Terima kasih Bapa dalam surga. Memberkati hamba-hamba-Mu yang saat ini bergabung Tuhan. Baik yang di Surabaya, di Samarinda, di Banjarmasin Tuhan. Semuanya Tuhan Kau memberkati mereka semua. Jogja Tuhan. Demikian juga saat ini kami akan berdoa secara khusus Bapak. Mari Bapak Ibu Saudara kita mau angkat tangan kita arahkan tangan kita di layar, kita akan berdoa untuk omanya Pia yang ada di Jogja, yang saat ini menderita sakit, ada di dalam rumah sakit. Mari kita mau angkat tangan kita. Kita mohon kepada Tuhan, biarlah kuasa kesembuhan akan memberikan kesembuhan kepada omanya Pia. Bapa dalam surga, kami juga yakin percaya. Jikalau Parakletos itu sudah Engkau berikan kepada kami. Kami yakin percaya Engkau akan menolong Tuhan. Dan hari ini Tuhan kami mohon pertolongan-Mu untuk omanya Pia yang ada di Jogja. Tolong Tuhan jikalau hamba-Mu saat ini mengalami sakit Tuhan. Biarlah melalui bilur-bilur Tuhan Yesus di atas kayu salib. Segala penyakit sudah ditanggung dan sudah disembuhkan. Hari ini juga kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Segala penyakit apapun yang diderita oleh omanya Pia yang di Jogja. Tuhan sudah jamah. Dan Tuhan sudah memberikan kesembuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk Bapak Paulus Mulyono. Tuhan juga menjamah penyakit apapun Tuhan yang diderita oleh hamba-Mu. Jamah Tuhan, jamah Tuhan. Biarlah hamba-Mu juga mengalami kesembuhan. Mengalami kesehatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapak dalam surga. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah saat ini juga Engkau bekerja dengan luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan.